Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Siang ini kita mau bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika kelas public speaking, yaitu bagaimana sih tips mengatasi nervous? Nah, ada beberapa tips untuk mengatasi nervous. Yang pertama, tarik nafas dan berikan jeda. Tarik nafas yang benar itu seperti apa? Tarik nafas yang benar itu seperti ini. Ketika menarik nafas, coba boleh dipraktekkan. Lepaskan perlahan. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Perhatikan apa yang bergerak. Apakah bahu, dada, atau diafragma, perut. Nah, tarik nafas yang sebenarnya adalah yang bergerak diafragmanya, bagian perut. Yang sampai tarik nafas yang bergerak semua, bahu, dada, perut, wah gitu ya. Jadi yang bergerak cukup diafragmanya saja. Mengapa harus diafragma yang bergerak? Ternyata ketika tarik nafas bergeraknya diafragma itu bisa menurunkan gelombang otak dari yang beta ke alfa ke theta. Jadi semakin kita tenang karena memasuki kondisi yang lebih rileks. Nah, menjadi lebih tenang dan kita lebih mudah mengakses memori kita. Jadi apa yang ingin disampaikan lebih mudah diingat. Yang kedua tadi, jeda. Jeda ini maksud adalah ketika misalnya kita berada di suatu panggung yang besar sekali atau aula yang besar seperti misalnya kalau di Banda Aceh itu AAC dan Daud, kita harus berjalan dari bawah terus naik tangga ke podium. Itu biasanya capek. Kalau kita tidak ada jeda itu langsung ngomong itu kayak tarik nafas, gitu kan. Nah, jadinya nanti di mikrofonnya akan ada popping, suara desahan nafas. Nah, makanya harus ada jeda. Selanjutnya yang ketiga, gunakan alat bantu. Biasanya tuh terutama untuk materi-materi yang kita memang terlalu banyak, kita nggak inget ini apa dulu yang harus kita sampaikan. Jadi kuasai materinya, gunakan alat bantu. Alat bantunya ketika kita pidato jangan satu pidato untuk di bawah. Jadi jangan dari assalamualaikum sampai assalamualaikum penutup, nah dibaca semua. Tapi poinnya saja yang dibaca. Jadi dari salamnya penting-penting saja. Misalnya jumlah penduduk sekian gitu, luas daerah, itu kan harus dicatat. Misalnya acara ini karena didukung oleh sekian pegawai, itu catat kecil aja udah gitu. Yang angka-angka gitu, misal berapa jumlah APBD, itu catat. Yang lain gak usah. Karena makin ditulis itu selengkap ya kita sih menonton kepada kertas tadi. Sehingga orang tidak merasa kita sedang berbicara kepada mereka. Karena kita sibuk dengan kertas kita. Nah, yang keempat, motion to emotion. Nah, apaan itu? Ternyata setiap pergerakan fisik mempengaruhi perasaan. Misal nih, kita duduknya gini. Terasa jadi males kan? Tapi kalau duduk kita tegak, apalagi kakinya dilipat gitu, senyum, jadi berasa lebih semangat dan kelihatan lebih cantik ya. Nah, ternyata setiap pergerakan mempengaruhi perasaan. Bagi seorang public speaker yang dia merasa gugup, dia bisa berdiri, menggerakkan kakinya satu langkah. Tapi jangan terlalu besar. Tapi kalau di podium ya nabraklah sama podiumnya. Gerak sedikit saja, bergerak sedikit mempengaruhi perasaan. Jadi itu namanya motion to emotion. Berikutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Tertawa, smile, and eye contact. Tertawa ini maksud tuh gini. Kadang-kadang waktu pas kita jadi undangan gitu ya, jadi pemateri gitu undangan. MC-nya nih guyon gitu, misalnya gini. Ibu Cut Nova dari naik pesawat tadi ya Bu, capek kali gini gitu kan. Ada candaannya. Maka kita gak usah terlalu jaga image gini. Kayak kaku gitu, enggak, santai aja. Tahu ibu bisa aja gitu. Itu santai aja dengan MC-nya, jadi tidak usah terlalu kaku. Karena itu mencairkan suasana kita. Kalau kaku kali malah jadi tegang. Nah, santai aja. Lalu tersenyum. Jadi begitu naik itu ke panggung, ke podium, ya senyum dulu. Lihat wajah orang-orang senyum. Dan lakukan kontak mata, eye contact. Jadi itu membuat kita lebih merasa kok lebih nyaman berada di ruangan itu. Dan sebelum acara itu usahakan untuk ada seperti menyapa sebentar gitu dengan pesertanya. Apa kabar, dari mana gitu. Itu membangkitkan namanya rapo gitu ya. Jadi memberikan keterhubungan, silaturahim dulu sebelum itu. Jadi kita sudah merasa dekat gitu. Nah, selanjutnya know the room. Jadi
kalau kita ingin mengisi suatu materi di suatu tempat, apakah presentasi, kita sudah bisa bayangkan ruangan ini. Karena pernah kami gitu mengisi suatu tempat, lupa nanya di ruangan itu ada AC atau tidak, kebetulan bukan di hotel, sebuah aula. Jadi karena kita nggak nanya duluan, kita pakai pakaian yang nggak sesuai dengan ruangan tersebut. Misalnya terlalu tebal, ternyata cuma kipas angin. Atau ruangnya tadi gelap gitu, atau kita nggak bawa tripod dan sebagainya untuk lampu. Nah, jadi sesuaikan dengan ruangannya. Berikutnya adalah ubah persepsi dan sugesti. Keseringan kita nih karena langsung nanti kok saya maju nih gimana nih, saya nggak bisa. Akhirnya kita seperti mensugesti diri tidak bisa. Tapi katakan saja sama diri, hai insya Allah kamu bisa. Dan ada dari semua itu kenapa kita sering nervous? Karena niat kita. Biasanya ketika niat kita ingin tampil hebat, nih saya maju di depan nih biar orang lihat ya saya hebat. Itu malah membuat kita semakin nervous. Tapi ketika kita maju itu tampil di depan itu hanya niat, ya Rob saat ini engkau sedang menitipkan lisanku untuk menyampaikan kebaikan. Maka mudahkanlah, lancarkanlah. Hatiku dan hati semua audiens adalah dalam genggamanmu. Sungguh kepahaman dan hidayah adalah milikmu. Jadi kita tampil itu tanpa beban. Jadi kalau tanpa beban, relax aja, santai aja. Biasanya kita tuh nervousnya berat tuh karena beban. Beban ingin tampil bagus, ingin dilihat hebat seperti itu. Oke, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.